Xiao Zhan. Xiao Zhan adalah bapak Xiao Yan, Xiao Li, dan Xiao Ding dan dia adalah patriark, pemimpin keluarga Xiao saat ini, sebelum kepergiannya selama pertarungan dengan Yun Leng. Kemudian mengetahui bahwa Hall of Souls telah menculiknya. Penampilan. Pria parubaya itu mengenakan tunik abu-abu yang tampak mahal. Dia berjalan dengan bangga dan martabat dan wajahnya menunjukkannya. Xiao Zhan adalah tinggi rata-rata, dengan rambut abu-abu dan mata biru. Kepribadian. Bahkan ketika Xiao Yan kehilangan bakatnya dan menjadi sampah, dia tidak kehilangan cintanya padanya tetapi sebenarnya cintanya pada putranya tumbuh. Xiao Zhan dan istrinya bernama Xiao Yan, karena Yan makna api yang mewakili Phoenix karena dia percaya bahwa Xiao Yan tidak akan pernah menyerah. Plot. Xiao Zhan senang ketika putra ketiganya Xiao Yan akhirnya memulihkan bakat kultivasinya meskipun dia mendukungnya bahkan ketika dia disebut sampah. Setelah Xiao Yan absen dari klan Xiao, Xiao Zhan diculik oleh Hall of Souls karena dia kuno jadi Allah yang memiliki klan Xiao. Hall of Souls tidak mendapatkan batu giok dari Xiao Zhan ketika dia meninggalkannya di klan Xiao di mana Jade diberikan kepada Xiao Yan. Xiao Zhan dipenjara oleh Hall of Souls selama lebih dari 10 tahun dan ketika Xiao Yan bertukar Xiao Zhan untuk sepotong dia kuno God Jade, Xiao Zhan akhirnya dibebaskan. Selama bertahun-tahun yang dihabiskan dalam hukuman penjara, Xiao Zhan maju ke kelas Do Huang. Ketika Hall of Souls memberinya makan dengan berbagai pil obat untuk membuatnya tetap hidup. Xiao Ding. Xiao Ding adalah saudara tertua Xiao Yan. Bersama dengan Xiao Li ia membentuk perusahaan tentara bayaran logam gurun sehingga mereka dapat melindungi Xiao Yan dari menjadi seorang hamba. Penampilan. Seorang pria muda duduk di kursi pemimpin. Dia mengenakan jubah putih dan tersenyum ketika dia menyaksikan Xiao Yan memasuki ruangan. Matanya yang lebih cerah daripada orang biasa membawa kebijaksanaan. Kepribadian. Dia adalah orang yang selalu tahu bagaimana menanggung. Setelah keluar dan memoles dirinya sendiri selama bertahun-tahun, daya tahannya sudah mencapai kesempurnaan. Di Rock Desert City, nama-nama Fox Xiao Ding yang licik dan serigala ganas Xiao Li akan meninggalkan lawan mereka dengan sangat khawatir. Plot. Dia keluar dari klan Xiao dengan saudaranya Xiao Li dan membentuk perusahaan tentara bayaran untuk membantu Xiao Yan yang kemudian dicatat sebagai cacat. Ketika Xiao Yan mengunjunginya di Rock Desert City, dia senang saudaranya memulihkan bakatnya sebelumnya. Setelah Xiao Yan meninggalkan Jiama Empire, Xiao Clan hampir dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect. Klan-klannya hampir hancur dan dia telah berubah menjadi keadaan di mana ia menjadi cacat yang hanya bisa bergantung pada kursi rodanya. Perubahan mendadak ini cukup untuk menyebabkan orang biasa menjadi gila. Namun, pria ini tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Cara itu seolah-olah dia tanpa emosi orang seperti ini memang sangat menakutkan. Xiao Li. Xiao Li adalah saudara laki-laki dari Xiao Yan. Dengan bantuan saudaranya, Xiao Ding, Desert Metal Mercenary Company sehingga mereka dapat melindungi Xiao Yan dari menjadi seorang hamba. Penampilan. Sebuah wajah seorang pemuda yang muncul mirip dengan Xiao Yan. Pemuda itu mengenakan seragam tentara bayaran. Sosok jangkungnya lurus dan kuat. Mata hitam gelap itu dari kemalasannya yang mengandung dan ketegaran dingin. Di wajahnya, senyumnya meluap. Namun, di bawahnya menyembunyikan keganasan dan kekerasan yang samar. Jelas, pemuda ini mungkin tampak baik hati tetapi dia adalah tipe orang yang tidak menyinggung orang lain ketika orang lain tidak menyinggung dia. Jika seseorang menyinggung dia, dia adalah tipe sengit yang akan menyerang kembali bahkan jika dia sekarat. Kepribadian. Xiao Li, seperti Xiao Yan dan Xiao Ding, sangat merawat klan dan keluarganya. Karakternya ganas dan berhati-hati. Dia pada dasarnya tidak mempercayai siapapun selain beberapa kerabat. Di antara ketiga saudara laki-laki klan Xiao, Xiao Ding tenang, bijak dan rabun jauh. Xiao Li menyeramkan dan ganas, sementara Xiao Yan itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Mereka bertiga memiliki karakter yang berbeda tetapi mereka mampu menyebabkan lawan mereka merasa tidak nyaman dan memutar hati mereka. Xiao Chen. Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sepupu Xiao Xuan.
Namun, dia tidak suka ditahan oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Jumlah ahli yang tidak diketahui tewas ke kapaknya sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan sesuatu tentang dia terlepas dari bagaimana mereka mencari. Kepribadian. Setelah selamat dalam ilusi selama ribuan tahun menyebabkan karakter temperamental Xiao Chen menjadi jauh lebih tenang dan kesepian. Kesendirian ini telah tumbuh lebih besar setelah dia mendengar Xiao Yan menyebutkan penurunan klan Xiao. Bagaimanapun, dia bukan lagi seseorang di era ini. Sejarah. Xiao Chen adalah sepupu junior Xiao Xuan dan salah satu anggota paling takut dari klan Xiao lama. Ketika Xiao Clan dihancurkan, Xiao Chen terjebak dalam ilusi memurnikan Flame Demon Lotus sehingga ia bertahan sebagian ke zaman Xiao Yan. Dou rangnya adalah 5 bintang Dou Seng ketika dia bertemu Xiao Yan. Dia sekitar 4 bintang 1000 tahun yang lalu tetapi jika dia tidak ditangkap dengan memurnikan Lotus dan melanjutkan pelatihan normal maka dia bisa saja 6 bintang, bahkan mungkin 7. Plot. Dia diselamatkan oleh Xiao Yan dari kontrol Flame Demonic Lotus yang memurnikan karena sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh Flame Lotus setan yang memurnikan dan dia hampir tidak dapat dianggap sebagai budak api. Xiao Ning. Xiao Ning adalah sepupu Xiao Yan yang pada awalnya berjuang dengan Xiao Yan untuk Sun Er. Kepribadian. Kekhawatiran semakin kuat tetapi pengganggu lebih lemah dari dirinya sendiri. Sejarah. Dia takut pada Xiao Yan ketika yang terakhir adalah anak muda yang paling menjanjikan dari klan Xiao tetapi ketika Xiao Yan kehilangan semua bakatnya dan kultivasinya mandek, ia mulai mengejek dan menggertak Xiao Yan. Plot. Di Xiao Yan Generation Xiao Ning dapat dianggap sebagai peringkat 3 orang paling kuat di keluarga Xiao berada di bawah Xiao Yan dan Xiao Sun. Ketika Sun Er selalu berada di samping Xiao Yan yang kemudian dianggap sampah, ia mulai membenci Xiao Yan dan menggunakan pertempuran dalam kedatangan usia seremoni untuk menentukan siapa yang akan mengejar Xiao Sun Er. Dalam kedatangan upacara usia ia menantang Xiao Yan dan benar-benar dipukuli oleh Xiao Yan yang secara tak terduga mendapatkan kembali bakat sebelumnya. Xiao Ning sangat marah sehingga dia bahkan menelan pil yang diberikan oleh saudara perempuannya Xiao Yu. Pil itu membahasnya dengan membahayakan pengembalian pendek dalam kekuatan pertempuran tetapi dia kembali tidak bisa mengalahkan Xiao Yan dan karena dia menggunakan pil yang tidak diizinkan dalam kedatangan upacara usia, dia dihukum oleh klannya. Kemudian ketika dia melihat betapa kuatnya Xiao Yan dan ketika Xiao Yan datang dalam situasi yang sulit, semua kebenciannya untuk Xiao Yan menghilang. Xiao Mei adalah sepupu Xiao Yan. Mereka agak dekat ketika mereka masih muda tetapi ketika Xiao Yan kehilangan bakatnya, dia mengabaikannya dan menjauh darinya. Dia bisa dianggap sebagai yang paling berbakat di generasi Xiao Yan. Pertama Xiao Yan sendiri diikuti oleh Sun Er. Penampilan wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang tidak akan dianggap tinggi. Sebaliknya, itu memberi seseorang perasaan kecil dan indah. Tentu saja, meskipun ukuran wanita muda itu, yang tampak kecil dan indah, dadanya yang jarang akan terlihat, wajahnya yang indah memancarkan tapak pesona yang memikat di tengah kemurniannya. Kecenderungan ini tidak terlalu miskin daripada wanita berpakaian biru itu. Ini bisa dilihat dari penampilan yang mengagumi yang ditembak berulang kali. Xiao Yu. Xiao Yu adalah kakak perempuan dari Xiao Ning. Dia saat ini belajar di Akademi Jianan. Dia menyatakan untuk menjadi murid favorit Ruoling. Penampilan. Xiao Yu adalah wanita yang cantik. Dia telah dideskripsikan memiliki sepasang kaki yang sangat seksi, yang menyaingi Ya Fei. Kepribadian. Dia memiliki temperamen dan dot yang pendek pada kakaknya. Bahkan ketika dia salah atau kakaknya adalah yang salah dia masih akan tinggal di sisinya. Sementara dia membenci Xiao Yan, kadang-kadang dia terbukti memiliki kasih sayang padanya. Meskipun dia membenci Xiao Yan tahu pentingnya di klan dan akan melindunginya bahkan ketika dia tidak membutuhkannya. Sejarah. Di masa lalu Xiao Yan secara tidak sengaja menemukan mandi dan bahkan menyentuh kakinya. Plot. Xiao Yu dan Xiao Yan berkelahi setelah kedatangan upacara usia di hutan. Xiao Yu melukainya sampai-sampai Xiao Yan menjadi marah. Setelah menjatuhkannya ke tanah, Xiao Yan mengancam akan memperkosanya. Dia kemudian menyentuh kakinya untuk melarikan diri.
Ketika Xiao Yan sedang tidur di kamarnya, Xiao Yu menendang pintunya membangunkannya dan membuatnya marah yang membuatnya menggunakan vacuum palem untuk menariknya dan memukulnya. Dia terlihat berpikir tentang Xiao Yan karena dia menjelaskan tentang alkemis kepada Xiao Ning setelah berpikir siapa yang memiliki potensi menjadi satu. Ketika alkemis misterius, Xiao Yan menyamar dengan suara Yao Lao, memuji Xiao Yan. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak mengenali potensi sejatinya. Selama serangan baginya di pasar, dia terkejut mendengar Xiao Yan mengungkapkan keprihatinannya. Dia kemudian mencoba untuk bertarung atas namanya, yang dia tolak. Dia terkejut melihat kekuatannya mencatat bahwa dia menjadi Douze. Selama ujian akademi, dia mencoba untuk mengambil Xiao Yan bertindak sebagai pacarnya untuk menolak pria lain, yang ditolak Xiao Yan. Dia kemudian bertindak erat dengannya, memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak terkait dengan darah, sebuah tindakan yang mengejutkan mereka. Dia kemudian terkejut ketika Xiao Yan mengalahkan seorang murid senior Douze bintang 1 yang memberitahu teman-temannya bahkan dia tidak bisa mengalahkannya. Dia memberitahu teman-temannya bahwa dia harus bisa sampai ke kelas B atau C di akademi. Setelah Xiao Yan melaporkan bahwa dia adalah kekuatan kelas, dia terkejut dengan betapa kuatnya dia. Setelah mendengar tentang kekuatan Sun Er, dia benar-benar terperangah. Setelah Sun Er mulai menjelaskan mengapa Xiao Yan ia lebih luar biasa daripada dia, dia menyadari betapa kuatnya Xiao Yan sebenarnya. Setelah Xiao Yan keluar tanpa cedera setelah serangan Ruoling, dia terkejut dan bertanya-tanya berapa rahasia Xiao Yan. Setelah dia memasuki Akademi Inner Akademi Jianan, dia bergabung dengan Gerbang Pan dan setelah lulus menjadi instruktur Akademi Jianan.